Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa'lamu ssalihati wajtanibul munkarati wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat washkuru lillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berharap segala nikmat senantiasa terus dianugerahkan dalam kehidupan kita, marilah kita menguatkan ketakwaan kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa mampu menjadi rambu-rambu dalam kehidupan yang akan mengarahkan kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa harus kita kuatkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya hal itu dapat menghapusnya. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu dalam kehidupan ini. Di antara nikmat tersebut adalah anugerah dikaruniakannya keturunan atau anak dalam kehidupan keluarga. Sebagai amanah yang agung dari Allah, kita dipesankan untuk dapat mendidik mereka dengan baik, agar hadirnya buah hati dalam keluarga membawa kemaslahatan, bukan sebaliknya membawa kemudaratan. Oleh karena itu, pada khutbah kali ini khatib mengangkat tema khutbah dengan 5 tipikal atau sifat anak yang disebutkan dalam Al-Quran. Kelima tipikal ini bisa menjadi pengingat kita agar mampu mengarahkan putra-putri kita menjadi generasi yang selalu diwarnai dengan kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan-keburukan. Terlebih di era modern saat ini, di mana perubahan dan dinamika kehidupan berlangsung begitu cepat dan beragam, prinsip mendidik harus dikedepankan agar anak-anak kita menjadi generasi yang baik, bukan hanya mengajar untuk menjadikan mereka generasi yang pintar. Tipikal anak yang pertama dalam Al-Quran disebut sebagai qurrata a'yun. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Qurrata a'yun adalah anak yang mampu menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, sekaligus kedepannya mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman disebutkan bahwa qurrata a'yun diartikan sebagai anak-anak yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi sesama.
Tipikal anak ini tidak hadir ke dunia begitu saja. Untuk mendapatkan anak semacam ini dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari orang tua dengan mengasuh, mendidik, dan memberi nafkah dengan rezeki yang halal. Selain ikhtiar lahir, ikhtiar batin juga sangat penting dengan senantiasa mendoakannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tipikal anak yang kedua adalah sebagai perhiasan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatal hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dalam kajian tafsir tahlili disebutkan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Namun Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup duniawi, bukan perhiasan dan bekal untuk ukhrawi. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga agar perhiasan berupa anak yang kita miliki bisa senantiasa membahagiakan dan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia dan akhirat kita. Tipikal anak yang ketiga adalah bisa menjadi musuh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taghabun ayat 14. Para ahli tafsir memaknai anak sebagai musuh adalah anak yang memusuhi orang tua, memusuhi kerabatnya, bahkan saling gugat dan menyudutkan akibat hak masing-masing tidak dipenuhi. Ketika orang tua mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, maka hati mereka akan menyatu dan selalu bersemai kasih sayang yang jauh dari permusuhan. Tipikal anak keempat adalah sebagai fitnah atau ujian. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Inilah tugas berat orang tua yang telah diingatkan oleh Allah. Jangan sampai anak kita tidak diberi perhatian yang baik, sehingga bukan mendatangkan kebaikan, anak bisa menjadi sumber fitnah dan ujian bagi orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu jika mereka melakukan hal yang tidak baik, orang tua akan ikut terbawa-bawa. Pepatah Jawa mengatakan, anak pola wong tua keprada. Anak berbuat ulah, orang tua ikut susah. Oleh karena itu, mari kita jaga mereka dengan baik agar tidak menjadi ujian bagi kita. Tipikal anak yang kelima adalah mereka yang menjadi penghalang dan menjadikan orang tua lalai beribadah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak jangan membuat manusia lalai dari kewajiban kepada Allah atau bahkan tidak menunaikannya. Terlebih
harus dihindari memiliki anak yang menghalangi orang tua untuk beribadah. Justru kita harus mencetak generasi yang cinta dengan ibadah sebagai misi utama diciptakannya manusia di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah. Demikianlah 5 tipikal anak yang disebutkan dalam Al-Quran yang harus kita perhatikan. Semoga kita mampu dan dikaruniai anak yang memiliki tipikal pertama dan kedua, yakni menjadi penyejuk mata dan menjadi perhiasan yang membahagiakan orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah menjauhkan anak-anak kita dari tipikal anak ketiga, keempat, dan kelima, yakni anak yang menjadi musuh orang tuanya, mendatangkan fitnah dan ujian, serta menjadi penghalang ibadah orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على